Kita syukuri pada pagi hari ini Tuhan sudah berikan cuaca yang baik. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian penyembahan. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus yang Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus yang Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus yang Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah
dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada, menyembah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, menyembah Yesus selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau sampai Engkau datang kembali. Haleluya, sampai nafas kami berakhir, kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap mengatakan Engkau yang Allah yang ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Allah berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman Allah, janji-janji firman Allah, haleluya, tetap kekal selama-lamanya. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala, haleluya, yang ada di dunia ini. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita semua, untuk meninggalkan dunia ini dan masuk dalam kerajaan yang kekal, sorga yang mulia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, haleluya. Berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah untuk senantiasa berdoa, mendoakan kita semua, menopang kita semua, supaya kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi gugur, tetapi tetap kuat dan semakin kuat untuk siap menyongsong kedatangannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kita masih dalam doa. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak?
sambil menyongsong, menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kuatkan, teguhkan hati dan iman percaya kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu, janji-janji-Mu, peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan-Mu. Haleluya, kami mau melakukan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan kami oleh kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Engkau hantar dengan tangan kasih-Mu, kuatkan iman mereka, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dari urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
mulai bulan Maret ya, saya itu kesulitan keuangan. Tapi semuanya itu kalau kita tahu firman-Nya, kita punya Allah yang Maha Tahu. Apapun persoalan yang Tuhan izinkan, percayalah, kita tidak pernah dipermalukan. Justru kita ingin menantikan waktu Tuhan. Tuhan ingin kita lebih bersabar. Bahkan kalau kita renungkan, kalau kita memiliki Allah yang Maha Tahu, dari nominal juga Bapak Gembala pernah bersaksi ya, Tuhan itu tahu dari nominal yang kita butuhkan itu. Dimana kemarin hari Kamis itu Verokan bilang, Bu, besok terakhir pembayaran sekolah, besok Jumat pembagian nomor. Dan sementara itu tagihan sekolah anak saya itu mulai bulan Maret belum saya bayar. Saya berkata, Tuhan, Engkau tahu apapun yang kami butuhkan, dan kami tetap yakin dan percaya waktu mulai yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada satu perkara pun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya tanpa seizin-Mu. Kami akan melihat mujizat-Mu, kami akan melihat pertolongan-Mu Tuhan hari ini. Dan ketika itu benar ya saudara, pertolongannya itu tidak pernah terlambat. Tuhan tahu jam dan detik-detiknya. Bahkan nominalnya itu tidak lebih dan tidak kurang, sehingga kami bisa melunasi pembayaran sekolah anak kami yang 3 bulan tertunda itu. Luar biasa. Tuhan tidak mau kita, anak Tuhan itu sampai meminta-minta belas kasihan kaum manusia ya. Tuhan mau iman kita tunjukkan kepada Tuhan. Ingatlah, apapun pergumulan kita hari ini, percayalah, pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Semuanya Tuhan atur sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur juga atas dukungan dari jemaat di tempat ini, doa-doa Bapak Gembala, Ibu Gembala yang senantiasa menguatkan kita ya, sehingga kita harus benar-benar merasakan kuasa Allah itu ada di dalam kita, bukan hanya mendengar kesaksian. Kalau saya bisa ditolong Tuhan hari ini, saya yakin dan percaya pergumulan apapun yang saudara hari ini alami, Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Marilah hari ini kita sambut firman-Nya. Biarlah dengan kerinduan hati kita menerima Roh Kudus. Tuhan biarlah menjamah setiap kita, hidup kita itu biarlah mata hati kita dicelikkan oleh Tuhan lebih lagi, sehingga kita bisa mengerti firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan ke surga. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari Kamis yang lalu ya saya genap berusia 70 tahun. Sudah mulai dapat bonus. Ya, ini semua kemurahan Tuhan. Kalau saya masih kuat, sehat, ya, masih bisa gendong cucu yang beratnya 12 kilo. Ya. Cucu saya ini cinta saya, ya, senang sama saya. Sedikit-sedikit minta gendong. Ya. Bukan yang manggilnya itu bukan opa, oma atau emak engkong, manggilnya bahasa Inggris loh. Ya, diurui bahasa Indonesia, emak engkong, opa, oma tidak mau. Grandpa, kalau sama istri saya grandma, ya. Ini dia ngatur sendiri. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini semua berkat kemurahan Tuhan, dan saya yakin percaya doa dari saudara semua untuk saya, sehingga saya sampai saat ini boleh melayani pekerjaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya, firman Allah ya, tentang kenaikan Tuhan ke surga. Haleluya. Ya. Dengan perikop, ya, aku datang segera. Ya. Memang Tuhan itu ya, kalau ngomong janji itu kita tidak tahu pasti ya, kapan itu datang. Tapi yang kita yakini, kita percaya pasti, ya, pasti Tuhan tolong, Tuhan pasti datang. Cuma timingnya itu, waktunya itu seringkali kita tidak tahu. Ya. Dan seringkali Tuhan itu senang kalau ya nolong kita itu istilahnya dadaan. Supaya apa? Supaya kita itu ya istilahnya orang Jawa bisa melongo-melongo melihat berkat pertolongan Tuhan yang mendadak. Ya. Yang tidak masuk di akal kita. Ya. Siapa-siapa yang Tuhan mau pakai kita tidak tahu. Dari mana datangnya kita tidak tahu. Tapi Tuhan berikan itu. Supaya manusia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya. Tidak bisa apa-apa. Betul saudara? Kita itu bisa apa? Kalau Tuhan tidak tolong, tidak jalan semua. Ya. Untuk kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, pernikahan. Kalau tidak Tuhan tolong, ya, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Memang kita harus meresponi kasih karunia Tuhan. Kita menjaga ya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita mau tangani dengan baik, ya. Itu tugas-tugas kita, ya. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, mengapa ya pada pagi hari ini saya akan berikan judul ini, ya, aku datang segera. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Ya. Sebab banyak orang, ya, baik Kristen maupun non-Kristen, yang tidak percaya kalau Tuhan itu mau datang segera. Ya. Banyak orang bilang apa? Orang Kristen ya khususnya. Ya, dari zamannya kakek nenek kita pernah dengar khotbah Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Sampai sekarang, ya, kasarane gak ana jebuse. Kalau dulu diperkirakan orang-orang yang mungkin mengerti Alkitab, belajar Alkitab itu memperkirakan tanggal-tanggalnya atau tahun-tahunnya ya. 2000 tahun pertama, 2000 tahun kedua, 2000 tahun ketiga itu hari ke-6, kemudian 2000 terusnya itu masuk ke-7 itu Tuhan datang. Sekarang ini sudah 2000, ke-1 sudah, kedua sudah, ketiga sudah, masuk 2000 lebih. 25 ya. Loh kok belum datang ya. Bagi kita yang percaya, kita melihat tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan itu sudah semakin
semakin dekat. Ya. Wabah-wabah tempo hari COVID ya. Ini sekarang mulai lagi katanya ya, COVID mulai bergerak lagi. Kesulitan keuangan, pekerjaan, ekonomi, di perang mulai di mana-mana ya. Bukan hanya perang membunuh manusia ya, tapi perang dagang itu juga membahayakan. Nanti sebentar lagi bisa perang itu, perang bintang ya. Perang satelit. Kalau sampai satelit itu semua ditembaki atau dihilangkan, dunia ini betul-betul akan mengalami kacau balau. Sebab semua pakai satelit, HP pakai satelit, komputer pakai satelit, semua pakai satelit. Kalau satelitnya hancur semua, uang yang ditaruh di bank apa itu hilang semua. Ya. Jadi selalu mari ya, kita percayai bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Ya, memang kita tidak tahu waktunya, tapi orang percaya, orang cinta Tuhan, setelah waktunya dekat, mepet, baru diberitahu. Ini kedahsyatan Tuhan. Ya. Saudara semua ingat waktu dunia yang pertama kali ini waktu dunia pertama kali ini akan dihapus oleh Tuhan lewat air bah. Siapa yang diberitahu? Siapa? Nuh. 7 hari sebelumnya. Ya. Nuh itu bikin baterai itu puluhan tahun, nggak diberitahu kapan datangnya. Setelah selesai semua, beres semua, kurang 7 hari Nuh diberitahu. Nuh, 7 hari lagi akan turun hujan 40 menit. Keliru saya. Berapa? 40 hari 40 malam. Terpodol kena gak usah 40 hari, 4 jam 16. Saudara, Nuh diberitahu. Jadi selaku kita memperingati kenapa tiap tahun itu orang percaya ini diminta untuk memperingati kelahirannya, ya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga, nanti 10 hari lagi itu turunnya Roh Kudus ya, lalu hari raya Pentakosta itu diingatkan, diputar terus setahun sekali supaya ingat ya. Berbahagialah orang yang suka baca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dia itu tidak diingatkan 1 kali untuk peringatan ibadah bersama, tapi tiap tahun dia bisa baca 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu, bisa baca 5 kali, berarti dia 5 kali diingatkan, lebih ingat. Orang jago masak, jago apa, itu karena diulang-ulang. Istri saya seringkali mengatakan, istri saya ini hafal banyak ayat itu bukan karena pinter, tapi diulang, ngapal. Cucu saya yang kecil itu kalau keluar dari kamar mandi sama papanya diajari kan, bapak anak sekarang ini seringkali kurang diajari yang genah gitu ya. Keluar kamar mandi itu kalau mau keluar di keset itu disuruh gini-gini itu sampai 10 kali dihitung. Ayo hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru jalan ke lantai. Anak sekarang putus tunjak, kepleset, jatuh. Nah ini karena kepintaran orang tuanya. Kita lihat konsep di situ sekarang. Banyak jemaat orang sudah tua, sudah dewasa, konsep cuma diinjak, dilewati, nggak digesek-gesek ini. Terus buat apa taruh konsep di situ? Ini ajaran yang keliru mulai dari dulu, dari kakek nenek moyang kita dan dari orang itu sendiri. Istri saya kalau naik bis, naik kereta api, naik pesawat apa, mau habis makan permen itu tidak terus diselempit tadi. Oh ini ada tempatnya sampah, ini taruh di belakangnya kursi itu ada apa seperti tempat gitu ya, ditaruh di situ. Tidak, taruh tasnya sendiri. Ada kantong, taruh kantongnya sendiri. Jaga kebersihan.
Aku bayar kok terus diocah-acin. Ini sudah tidak cocok firman hidupnya. Ya. Nah, jadi saudaraku, kita disuruh belajar diulangi itu supaya ingat, haleluya, supaya tetap percaya akan kenaikan kebangkitan Tuhan, supaya tidak ketinggalan nantinya. Ya. Sebab Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Memang orang masuk surga itu sedikit. Ya. 144.000 orang yang sempurna. Bayangkan dari berapa miliar manusia ini, yang sempurna cuma 144.000. Terlalu sedikit. Sebab Tuhan tahu lebih dulu kalau orang ini sudah ikut gereja tapi tidak bakal masuk surga. Ya, dipikir kalau ikut gereja itu ikut Tuhan Yesus masuk surga, pasti belum tentu. Tergantung dari orang itu bagaimana. Haleluya. Jadi saudaraku, kita manusia ini diingatkan untuk percaya, terus percaya bahwa janji firman Allah itu ya dan amin. Kalau kelahirannya waktu dinubuatkan sudah terbukti, ya. Sengsara kematiannya dinubuatkan sudah terbukti, ya. Kematiannya sudah terbukti. Kebangkitannya hari ketiga sudah terbukti. Kenaikan ke surga sudah disaksikan oleh 11 rasul, sudah terbukti. Tinggal satu, Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, waktu Tuhan naik ke surga disaksikan oleh para rasul, itu nanti kemudian malaikat bilang, kenapa kamu tercengang melihat seperti itu? Dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1, itu yang melihat waktu Tuhan naik ke surga itu cuma 11 murid. Saudara perhatikan baik-baik, saudara minta pimpinan Roh Kudus supaya bisa mengerti dengan betul. Memang waktu mereka kembali ke loteng Yerusalem, di situ sudah berkumpul murid-murid yang lain untuk berdoa bersama-sama. Tapi pada waktu pengangkatan, yang melihat itu 11 murid. Itu murid khusus. Ya, haleluya. Waktu Henokh diangkat ke surga, tidak ada yang lihat, tahu-tahu hilang. Waktu Elia naik ke surga, yang melihat siapa? Cuma Elisa. Itu kita perhatikan. Waktu itu banyak nabi yang ikut, ya. Tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka berhenti di jauh, kemudian Elia sama Elisa menyeberangi sungai itu, ya, membelah sungai, kemudian jalan jauh sampai tidak kelihatan. Waktu Elia sudah diangkat dan Elisa kembali, murid-murid yang lain itu 50 murid itu bilang sama Elisa, kita cari, mungkin dia dijatuhkan di lembah ini, di mana-mana, ayo kita cari, ngotot dicari. Karena mereka tidak melihat kalau dia itu naik ke surga. Yang melihat cuma Elisa. Elisa bilang apa? Gak usah. Tapi ngotot aja, ya wis cari ono. Cari setengah mati, tidak ketemu. Nah, sudah tahu bilang nih, gitu. Sebab yang melihat siapa? Elisa, satu orang. Nah, dalam perjanjian baru Tuhan dilihat oleh 11 rasul. Nanti Tuhan tidak akan datang kembali. Yang melihat siapa? Semua mata yang punya mata melihat Yesus turun kembali, membuktikan bahwa Yesus itu yang benar, Yesus itu Raja, Yesus itu Hakim. Oh, luar biasa, ya. Itu ada di dalam Wahyu, ya. Wahyu pasal 1, ya, ayat yang ke-7, ya. Semua mata, ya, akan melihat, baik itu matanya orang jahat, matanya orang baik, matanya orang benar, matanya pokoknya mata manusia itu melihat dia. Inilah gambar Yesus. Ya. Nah, saudara, itu. Ya, jadi saudara baca firman Allah ini
supaya imannya mantap. Ya, isi saya sekali kalau menyampaikan firman itu tidak luput satu ayat itu baca, jangan bosan, jangan jemu, baca timbul iman. Saat kita lemah, ya ada kesulitan, kesukaran apapun, itu saudara ngalami, saya ngalami juga. Bukan kalau pendeta itu sudah tidak mikir apa-apa, tidak selalu. Ada banyak masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, jalan buntu. Iman bisa lemah. Yang namanya iman itu bisa merosot. Siapapun dia. Ya. Kalau Tuhan tidak menopang, kita tidak akan kuat. Kalau kita tidak dekat juga sama Tuhan, Tuhan juga tidak tolong. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepadaku, aku mendekat kepadamu. Jadi apapun saat kita lemah, aduh rasanya putus asa, itu mari mendekat sama Tuhan. Ya. Mata tertuju kepada Yesus, Ibrani 12 ayat yang 3. Kalau kita lihat persoalan lagi, kita lihat kebutuhan lagi, kita lihat ke belakang lagi, aduh jadi lemah. Kita pikirkan, kita renungkan dengan pikiran kita sendiri, ya, itu jadi lemah. Iblis setiap saatnya waktu memanahkan apinya, panah apinya, kamu gak akan tertolong. Oh, masih lama pertolonganmu, doamu tidak dijawab. Itu bisa terjadi seperti itu. Mana tanda-tandanya? Tidak ada tanda-tanda apa-apa. Ya. Tapi kalau kita punya percaya sama Tuhan, memutarkan firman dalam hati kita, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Doa sekali sehari mungkin belum, terus. Lukas 18 ayat 1 bertekun dalam doa. Lukas 18 ayat 1. Dan Tuhan nanti cari iman di bumi. Lukas 18 ayat yang ke-8. Tuhan tidak cari lain-lainnya, cari iman. Iman yang bagaimana? Iman yang sampai iman yang tidak ditolong, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana? Tidak ditolong, saudara. Ya, istilahnya bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran. Ya. Ya. Saudara coba bisa bayangkan sendiri, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh masuk api yang sudah muruk, menganga, panasnya dari berapa meter, sudah orang yang mau nyemplungkan itu mati. Saudara bisa membayangkan, itu harus dimasuki, itu harus dijalani. Jadi orang percaya ini harus menjalani proses-proses yang seperti itu. Ya. Baik orang yang sudah percaya maupun orang tidak percaya, orang dunia juga mengalami banyak proses. Ya, bagaimana? Untung kita punya Tuhan. Dia kekuatan kita. Dia yang menopang kita, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan seketika kita mengalami sengsara. Sengsara yang tidak lama. Ya. Ujian pertama kita lulus. Ya, Tuhan itu enggak, istilahnya enggak neter, ya, enggak terus tiap hari diuji, dicobain enggak. Ujian lewat berapa waktu tenang, damai. Datang lagi yang kedua. Ya, tenang, damai. Datang lagi yang ketiga. Mungkin saat enak-enak, bergembira, sukacita, tahu-tahu datang. Ya, itu caranya Tuhan itu seperti itu, mengejutkan. Tapi kalau kita sudah punya firman, punya pengalaman dengan Tuhan, badai pasti berlalu. Matahari tidak pernah terlambat bersinar. Amin. Walaupun mendung gelap, sudah bangun pagi-pagi. Loh, ini jam 6:30, jam 7 kok petang. Ya, yang enggak mau bangun, saya tidur terus, enggak lihat jam, ya.
saya peteng ya, ngeliatnya matahari, matahari yang ketutupan awan, turun terus. Melek-melek jam 10, kedandapan semua. Yang sekolah bisa tidak sekolah. Karena apa? Melihat matahari yang tertutup awan gelap. Tapi matahari itu tetap bersinar. Awan lewat, matahari itu muncul kembali. Dia tetap ada. Ya, haleluya. Jadi sewaktu waktu kita mengalami kesulitan, masalah, persoalan yang berat sekalipun, Yesus tetap ada. Yang nutupi siapa? Iblis ini. Ya. Yang nutupi juga mata kita ini ya, yang tidak dicelikan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Jadi semuanya jadi peteng. Ya. Kita lihat kalau orang lagi marah, lagi jengkel, mangkel, pegel, kemudian membunuh. Orang bilang apa? Mata gelap. Siapa yang menutupi? Dirinya sendiri juga, iblis juga ikut campur. Ditutupi. Yang baik-baik ditutupi. Yang dilihat apa? Jelek-jelek semua. Gelap. Menjengkelkan, macam-macam. Itu yang keluar. Sebab itu saudaraku kembali dekat sama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya. Masuk bagian pertama, ya, secara singkat, percayalah, ya, sahabat Allah. Ini berbicara tentang Abraham, ya. Haleluya. Abraham itu percaya sama Tuhan itu 100%. Sebab itu Yakub 2 ayat 23 dikatakan, ya, Allah memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran, juga Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya. Percaya kepada firman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, kita dibenarkan. Percaya kematian, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan, percayakan kedatangannya. Ya, kita dibenarkan. Ya. Nah, kita percaya akan perintah-perintah Tuhan. Itu kita disebut sahabat Allah. Ya. Maksudnya di sini percaya bukan sekedar percaya untuk perkara-perkara yang ringan. Percaya kepada perkara-perkara yang berat, yang mustahil sampai di situ. Kalau cuma disuruh percaya perkara ringan, kita percaya. Tapi kita disuruh percaya untuk masalah yang terberat, yang tidak masuk akal. Abraham disuruh keluar dari negerinya, Ur Kasdim. Ayo Abraham, keluar dari negerimu. Sebab negerimu ini negeri banyak berhala, penyembah-penyembah setan berhala. Keluar dari sini. Tuhan Abraham tidak pakai tanya. Ini luar biasanya. Orang percaya itu tidak banyak tanya. Jadi saya dan saudara perlu, ya, dan mengikut Tuhan ini tidak kakek tanya. Opo Tuhan, kok suwe? Opo Tuhan gak ditolong? Opo mengalami seperti ini? Kena aku kok kena ini? Aku kena ini? Sekali kita bertanya. Ya, sebab ya kita tidak ngerti gitu. Tapi Tuhan mau kita punya percaya seperti Abraham. Ngerti enggak ngerti, gak usah takon, gak usah tanya. Itu yang benar. Nah, kita belajar ini, ya. Dan otomatis bisa. Ya. Kalau kita bisa itu karena pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Abraham disuruh keluar dari negeri yang Ur Kasdim, tidak tahu kemana Tuhan tidak bilang. Saudara disuruh keluar ya. Keluar sana. Loh, aku datang tanya loh. Betul gak? Kita punya pemikiran, kita punya pikiran, kita punya kebebasan. Tanya. Aku disuruh kemana? Tuhan tidak bilang apa-apa. Wes pokoknya keluar loh. Abraham itu keluar. Jalan aja. Ada perempatan. Tanya. Tuhan belok kiri apa kanan? Kiri. Ya, kiri. Ya, dia dengar sama Tuhan. Mungkin dia juga tidak tanya. Tuhan beritahu. Begitu ada perempatan,
Tuhan beritahu, belok kanan. Abraham belok kanan, jalan. Pokoknya dia nerujur lah istilahnya. Sampai perempatan ya, lurus doang namanya perempatan. Tapi Tuhan bilang, jangan lurus, belok kiri. Ini Abraham. Sebab itu Abraham itu dikatakan punya iman yang luar biasa. Dia disebut sahabat Allah. Jadi sahabat itu tidak akan tanya. Saudara mau jadi sahabatnya Tuhan? Amin. Ojo agak ngomong, termasuk saya. Ya. Jangan banyak tanya, nurut aja. Lo kenapa kok seperti ini? Ya. Bangun rumah kebanjiran, ya, sampai 40 tahun. Ya. Ya. Tuhan kok gak diberkati sampai kapan Tuhan? Ya. Ngosek sampai kapan? Istri saya tidak pernah tanya. Tidak pernah tanya sama saya, juga tidak pernah tanya sama Tuhan. Pak, kamu tuh kerja, tulangmu itu bantingan, ya toh, keringatmu itu persen supaya Anda bisa meninggikan rumah. Dia tidak pernah ngomong seperti itu. Dia juga tidak tanya Tuhan, Tuhan, saya ini melayani Tuhan, sudah menyediakan tempat-tempat ini kita persembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kok balasannya seperti ini? Istri saya juga tidak ngomel seperti itu. Waktu gereja banjir, ya, kakinya jemaat harus dinaikkan, ya, itu ada tempatnya kaki, ya toh. Istri saya tidak pernah ngomel. Apa di sini istri-istri yang masih suka ngomel? Ya, belajar, percaya sama Tuhan. Haleluya. Tuh Abraham sahabat Allah. Ya, haleluya. Dia sahabat Allah. Perintahnya apa saja yang aneh, tidak masuk akal dijalani. Kita mungkin belum bisa, tapi belajar. Waktu Tuhan perintahkan, anakmu bawa naik ke gunung, belen di sana, ya. Saudaraku, minggu depan tanggal 7 itu ada belean, ya. Siapa yang mau dibeleh? Ya, dipersembahkan, dikorbankan. Mau? Kita syukur. Saya nanti dapat bagian, ya. Kambing sama sapi. Siap, bumbunya sudah siap-siap. Karena dicemplung. Kita punya Yesus yang sudah tersembelih, yang sudah berkorban, mati di atas kayu salib. Itulah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Jadi tidak perlu sudah kambing domba binatang, tidak bisa menyelamatkan kita. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus mengampuni dosa kita. Darah Yesus membenarkan kita. Amin. Syukur. Coba kalau saudara suruh tiap tahun beleh, tiap salah, tiap dosa beleh, seopo sing dibeleh? Ya. Punya sapi ini dibeleh terus entek, kambing dibeleh terus entek, petek dibeleh terus entek. Tapi dengan korban Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Syukur, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi saudaraku, perkataan Tuhan, perintah apa, ya, itu dipercayai. Anaknya disuruh menyembelih di atas gunung, dijalani. Tikam, waktu mau menikam, tangannya bisa kaku, bisa berhenti. Jangan lakukan itu. Aku tahu engkau percaya kepadaku. Langsung lihat ke belakang, toleh ke belakang, ada kambing domba yang sudah disiapkan, tersangkut di situ. Amin. Ini mujizat Allah itu memang membuat berodok. Ngosok anakku dewi tak pakai ini, ya. Ngosok anakku sendiri harus aku tikam. Ya, itu pergumulan, ya. Gak gampang-gampangan. Ya, kalau seorang ibu sembelih anaknya, nangis, sama ngeredek, sama nangis. Ngosok anakku dewi tak belai. Tuhan tahu Abraham punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Tidak salah kalau Abraham disebut sahabat Allah. Artinya sahabat ini mau korban apa saja yang diperintah oleh, yang dipercayai. Haleluya.
Puji nama Tuhan ya. Jadi mari kita contoh hidup kita ini, kita belajar percaya seperti Abraham. Haleluya, haleluya, yang kenal Yesus semakin hari semakin dekat ya. Bukan sekali ketemu kemudian ngomong kenal, tidak, akrab ya, akrab. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kalau sebagai sahabat ya, ayat selanjutnya, slide selanjutnya ya. Yohanes 15 ayat 15 dikatakan di situ, sahabat itu nanti diberitahu apa yang akan terjadi ke depan, itu Tuhan beritahu. Kalau sahabat ya, bukan teman biasa. Sahabat artinya akrab, sering ketemu, sering ngomong-ngomong, sering berjalan bersama. Seperti Henokh bergaul bersama Allah, ratu 300 tahun jalan sama Tuhan. Seperti Elia ya, berjalan terus sama Tuhan, bekerja untuk Tuhan, terus ingat Tuhan. Itu namanya sahabat. Nanti ada apa-apa diberi tahu. Enak kalau diberitahu, hati-hati loh ya. Ini sekarang kan ada WA ya. Teman-teman yang baik-baik itu ya beritahu kalau kita, hari ini kamu jangan keluar rumah ya. Di sana ada demo. Nah, ya. Karena apa? Sahabat. Kalau enggak sahabat, konco biasa, kamu urus, kamu kalau pergi-pergi nanti kejebak. Ya ada demo di sana. Ya, kamu ada badai di sana, kamu jangan pergi. Oke, siap-siap. Ya. Yang enggak punya teman sahabat, diumbar, budal-budal loh, kena badai loh, ya, udah macam-macam. Ya. Banyak ruginya. Tapi kalau jadi sahabat, banyak untungnya. Amin. Banyak untungnya. Diberitahu. Haleluya. Waktu ponaknya Abraham itu Lot, Sodom Gomora mau dibakar habis. Abraham diberitahu, Abraham, Sodom Gomora ada ponakanmu di situ mau tak bakar. Diberitahu Abraham. Karena apa? Sahabat. Nuh tadi sudah saya sampaikan, kurang 7 hari akan hujan 40 hari 40 malam. Nuh sahabatnya Allah juga diberitahu. Ini Nuh juga sahabat Allah, diberitahu. Elia juga sahabatnya Allah. Ya. Elia waktu mau diangkat naik ke surga dengan kereta berkuda, api kereta dan kuda yang berapi itu. Waktu Elia mau diangkat, diberitahu. Kamu sebentar lagi kita akan angkat. Nah, Yohanes 15 ayat 15 ini berlaku untuk saudara dan saya. Kalau mau jadi sahabat Tuhan nanti diberitahu. Waktunya kurang sedikit kita akan diberitahu. Ya, bahkan kalau kita mungkin waktu Tuhan belum datang kita mau mati, diberitahu nanti. Ya, sebulan lagi kamu mau mati. Itu Tuhan akan memberikan firasat. Ya. Tuhan bisa berbuat seperti itu untuk sahabat-sahabat ya. Haleluya. Tuhan beritahu kepada Simeon ya. Lukas pasal 2 kalau salah. Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu gendong bayi Yesus. Setelah ketemu bayi Yesus, kemudian si Simeon mati. Ya diberitahu kenapa? Simeon sahabat Allah, dekat sama Allah. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Haleluya. Kita pindah, haleluya, bagian yang kedua. Kalau kita sudah tahu ya, diberitahu kita menjadi sahabat Allah, mari kita mau pilih ya. Haleluya. Pilih yang benar. Ya, kita semua itu dihadapkan pilihan. Ulangan 30 ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Jadi kita ini dihadapkan 2 pilihan. Ya. Kalau kita sudah tahu jelas ceritanya tentang Yesus, ya, tentang Abraham, Nuh, ya, Elia dan seterusnya, kita sudah tahu ceritanya. Ya. Mari kita pilih. Ya. Pilih yang benar. Haleluya. Jangan pilih yang keliru. Haleluya. Kalau kita pilih Yesus, ya, kehidupan dan keberuntungan, mari kita taati firman Allah. Ya. Kita dapat kehidupan bukan untuk sementara yang di dunia ini saja,
tapi sampai kehidupan yang kekal. Haleluya. Keberuntungan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Beruntung dalam segala jalanmu. Walaupun tidak selalu mulus, ya toh. Gak ada orang kerja yang terus tidak pernah mengalami geronjalan. Lurus naik terus sampai puncak. Naik kadang-kadang duduk-duduk satu. Itu kalau kita naik pesawat ya, apalagi pergi ke daerah yang jauh, apalagi cuaca buruk, itu tidak enak pesawatnya, terus enak kayak orang bilang tidur di awan kayak kapung. Tahu-tahu ada mendung ditabrak, bisa gluduk, bisa kayak anjlok. Saudara bisa kaget, bisa semaput. Nah, ya. Jadi tidak semulus seperti itu. Tapi Tuhan tetap pelihara kita. Ada gelodakan, puji Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Langsung pegangan sama Tuhan, Tuhan pegang tanganku, Tuhan tolong. Ya. Jadi ada badai, ya, ombak, hujan, banjir, tapi kita tidak akan roboh. Amin. Nah itu selalu jadi sahabat Allah. Ya. Sebab itu mari kita pilih kehidupan dan keberuntungan. Haleluya. Haleluya. Di dalam Yesus. Jangan cari keberuntungan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, semua dibuat lancar sama Tuhan. Ingat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita pakai kehidupan kita, berkat-berkat kita itu kita pakai, kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Nanti Tuhan tambah-tambahin. Kalau kita pikir itu hasil kita sendiri, usaha kita sendiri, Tuhan cuma turut campur 10%. Hati-hati. Ya, hati-hati, itu bisa dibalik nanti sama Tuhan. Ini loh kalau kamu ngomong, aku cuma nulung 10%. Ya anjlok kan. Kita harus sadar ya Tuhan, 100% dari Tuhan, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, 100%. Saya dulu pernah berpikir, ya kita kan kerja, kita kan nurut firman Allah, kita kan melakukan ini itu, berarti kita kan punya andil. Betul, secara hitungan manusia kita ikut bekerja, kita ini bergerak. Kita ini didik anak, kita ini memelihara anak. Tapi itu semua di hadapan Tuhan, kita tidak boleh mengatakan itu aku ambil sedikit pun, tidak boleh. Semuanya itu oleh karena Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tidak nyuri kemudian anak 0,0 berapa persen, tidak. Sebab Tuhan bilang apa? Kita ini cuma debu. Saudara dan saya ini debu. Saudara dan saya itu dikatakan manusia bodoh, gobloknya pol. Bisa apa kita? Ya, bisa jadi dokter. Itu kita ambil. Aku belajar loh. Tuhan tidak ngasih akal budi, kekuatan, kesehatan, kepandaian, tidak bisa. Bisa jadi orang gong. Kalau orang sombong-sombong nanti dibikin gong sama Tuhan, peluna-peluru, supaya dia tahu dan dia menghormati bahwa hanya Tuhan. Tidak ada aku andil sedikit pun, semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu sudah pernah kita baca. Ya. Roma 10 ayat 36. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita pilih ya, kita pilih kehidupan dan keberuntungan. Haleluya. Kita pilih Roma 11 ayat 36 tadi ya. Roma 11 ayat 36. Kita pilih kehidupan dan keberuntungan. Haleluya. Jadi kita pilih hidup ini untuk ya, melayani Tuhan. Kita sudah ditolong Tuhan dengan cuma-cuma. Kita juga mari kita beritakan ini untuk anak-anak, mantu-mantu, ya, cucu-cucu kita, cicit kita, ayo, ya. Kita masih diberi kesempatan, haleluya, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, haleluya.
Ya, kita lanjut. Kalau kita sudah memilih yang benar, ya, mari kita siapkan diri kita hidup seperti Henokh, ya. Henokh terus bergaul dengan Allah, ya. Tidak bosan-bosannya baca firman, berdoa. Kalau bosan, ya, minta kekuatan sama Tuhan. Manusia itu tidak kuat. Manusia itu bisa mudah bosan, bisa mudah lupa, bisa macam-macam. Terus minta kekuatan sama Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ya. Haleluya. Baca firman Allah, renungkan firman Allah siang malam. Ya. Jadi pokoknya fokusnya itu kepada Tuhan terus, kepada firman terus. Ya. Haleluya. Ingat firman-Nya. Baik janji-janji berkatnya, juga peraturan, perintah, hukum, ketetapannya kita ingat, ya. Jadi untuk ingat Tuhan itu ingat segala-galanya, ya. Oh ya, Tuhan bilang tidak boleh gini ya, jangan gitu, jangan gini ya, macam-macam ya. Juga ingat apa? Ingat kejadian-kejadian yang buruk yang ditulis di Alkitab. Apa misalnya? Ingatlah istrinya Lot. Istrinya Lot itu waktu dikeluarkan dari Sodom Gomora, noleh ke belakang. Berhenti di tengah jalan, noleh ke belakang, jadi tiang garam. Ngacek karena tolak, ya. Haleluya. Jadi banyak seluruh Alkitab ini kita baca supaya ingat. Tuhan bilang 1 hari sama dengan 1000 tahun. Itu istilahnya apa? Bagi Tuhan itu segala sesuatu bisa sakdek saknyet. Kita pikir masih matahari bersinar, tahu-tahu ada gempa bumi, tahu-tahu air laut naik, musibah datang, COVID melanda. Di hadapan Tuhan itu sakdek saknyet semuanya. Jadi kita terus, ya, haleluya, pilih yang benar, haleluya. Seperti Henokh, seperti Elia, kerja segiat-giatnya bagi Tuhan, mumpung masih sehat. Ya. Kerja buat Tuhan itu tidak harus selalu di gereja, ya. Di mana saja Tuhan kita berada, ya, saksi hidup itu lebih penting, ya. Berbuat baik, nyata orang, gitu. Ada berkat, membagi berkat, ya. Tersenyum sama orang, haleluya. Mendoakan orang-orang yang kita jumpai, ya. Haleluya. Itu bersaksi, ya. Kalau kita lakukan ini semua, ya. Yang terakhir dikatakan apa? Kita berbahagia, ya. Kita berbahagia, yaitu yang mendengar firman Allah dan terus yang memelihara. Dengar bagus, tapi kelanjutannya apa? Pelihara firman Allah, jalani, ya, jalani firman Allah. Haleluya. Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan, ya, saudara bacakan orang tua yang sudah tidak bisa baca, ya, anaknya, cucunya bacakan, itu juga dapat berkat, hidupnya bahagia. Ya. Jangan pikir wis tuwa gak iso maca ya wis rasakno, jangan, bacakan, ya. Waktu ibu mertua saya di rumah sakit, ya, sudah tidak geretak, tidak bisa apa-apa, istri saya ini duduk di sampingnya kursi, ya, bacakan terus firman Allah dengan suara. Mau dengar, tidak mau dengar itu urusannya dia sendiri. Dibacakan terus sampai meninggal. Ya, ini tugas kita. Ya. Berbahagialah yang membacakan, yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang menurut yang tertulis dalam kitab ini. Ya. Ini bagian kita semua. Bacakan, mendengarkan, kita mendengar sendiri dan nurut. Ini berkatnya luar biasa. Waktunya sudah dekat. Haleluya. Waktunya sudah dekat. Ya. Jadi kalau saudara bisa memenangkan jiwa-jiwa, waktu kita pulang di surga, ketemu sama orang. Loh, awakmu nduk kene ya? Iya, aku dhisikkan sampean kandhani merah Yesus mlebu surga. Aku percaya. Walaupun aku saat itu gak melok nang gereja, hatiku percaya. Ketemu di sana, amin. Senengnya mereka, puji Tuhan, puji Tuhan.
Mari saudara, ya, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan berlibur, dalam keadaan bekerja, ketemu orang, coba ya berusaha omong-omong ya, haleluya, dengan perbuatan yang baik, dengan kata-kata yang baik, haleluya, dengan kesaksian hidup yang baik, itu menginjil, bersaksi. Mau terima atau tidak terima itu nanti urusannya dengan Tuhan. Satu saat, ya, waktu dia dijepit sama Tuhan, dia ingat, aku pernah diomongin orang ini percaya Yesus, berseru sama Yesus. Dia berseru sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Saat dia mati, tahu-tahu ketemu kita di surga. Puji Tuhan. Itulah firman Allah. Jadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Berbahagialah, ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Yesus berfirman, Allah berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan datang segera. Ya. Haleluya. Jangan tidak percaya. Ya. Jangan tidak percaya. Jangan meragukan. Percayalah. Haleluya. Orang percaya itu ya, besar kuasanya, besar mujizatnya, besar pertolongannya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Haleluya. Apapun yang sudah kami hadapi, kami mau tetap percaya. Janji firman-Mu, peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan-Mu berlaku sampai saat ini. Yang kami taati karena kami percaya akan membawa berkat kehidupan dan haleluya, kelimpahan berkat dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang terikat belenggu setan iblis tipu dayanya dilepaskan, dihancurkan, dan yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kehidupan rumah tangga, Tuhan memberkati sebab kami percayakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam roh hati jiwa kami, dan tumbuhkan dalam pikiran, angan-angan perbuatan kami, dan dalam tindakan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Sucikan kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, supaya kami berlayak untuk terima berkat kehidupan dan kesejahteraan daripada Engkau. Haleluya. Bukan kematian, bukan penderitaan. Terima kasih Bapa. Sucikan kuduskan kami semua untuk terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nanti Pak Sentot tolong bagikan. Saudara berdoa, mungkin Roh Kudus berbicara kepada kita apa yang belum kita lakukan, apa yang belum kita ampuni. Saudara-saudara kita, baik suami atau istri atau anak atau mantu atau cucu atau besan atau teman, sahabat, kita pohonkan ampun kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita merasa semua keberhasilan itu lalu kita turut andil sedikit pun, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, sebab semua itu oleh anugerah kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih. Kita bersyukur. Berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat kematiannya, kebangkitannya. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah untuk mendoakan saudara dan saya. Haleluya. Supaya kita semua tetap taat setia melakukan firman Allah, tidak gugur imannya waktu menghadapi kesulitan, kesukaran, pencobaan apapun. Kita ditopang oleh Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga minta ampun kepada Tuhan atas segenap dosa kesalahan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Allah. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami diizinkan bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus, lewat ibadah, lewat pujian penyembahan dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh meningkatkan iman percaya kami, taat setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini Tuhan setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan atas Engkau ya Tuhan." Terima kasih Bapa. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masuk bulan yang ke-6 di awal bulan ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami jalani hidup ini senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sehingga apapun yang kami hadapi, yang kami jalani, kami percaya Tuhan turut beserta. Tuhan akan menanggung semuanya. Tuhan akan membereskan semuanya. Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan, yang kami perlukan untuk hidup sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kau jaga, Engkau sertai, Kau lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kami, keluarga besar kami, rumah tangga, usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan karena kami percaya Engkau, semua dari Engkau kami persembahkan kembali kepada Engkau. Engkau yang memberkati kembali dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.